Indonesia National Single Window tidak hanya memadukan berbagai jendela layanan dari kementerian lembaga menjadi satu, namun yang paling penting adalah memanfaatkan teknologi digital agar layanan tidak hanya menjadi satu window, tetapi menjadi satu langit yang sama. Ujung akhirnya adalah kemudahan dan efisiensi. Untuk menghadiri acara penandatanganan perjanjian hak saham dalam rangka membentuk holding Putra Mikro pada hari ini. Saya meyakini bahwa pada masa yang akan datang UMKM kita ini akan menjadi satu sektor dunia usaha yang memegang peranan luar biasa penting di dalam pemulihan ekonomi kita. Di dalam rangka membahas rancangan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan yang diatur dalam rancangan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan kepastian layanan kepada masyarakat yang makin baik kualitasnya dimanapun masyarakat berada. Sehingga aspek pemerataan dan kualitas pelayanan menjadi makin bisa dijamin. Pengaturan dalam RUU HKPD itu memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah secara bersama-sama bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka menciptakan basis pajak yang kuat dan merata, reformasi perpajakan yang mencakup aspek administrasi perpajakan maupun aspek kebijakan perpajakan harus dilakukan. Untuk bidang reform administrasi perpajakan telah diarahkan untuk menciptakan kesederhanaan dan efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, memberikan kepastian hukum yang menjamin dan pemanfaatan data dan informasi yang optimal. Juga mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan struktur ekonomi yang berubah dan kegiatan usaha serta mengikuti tren best practices dari perpajakan global. Dengan demikian kita dapat menciptakan kepatuhan pajak yang tinggi dan mencegah terjadinya leakage atau kebocoran dari penerimaan pajak. Reform kebijakan perpajakan ditujukan untuk memperluas basis pajak, juga menjawab tantangan competitiveness, menyesuaikan landscape perpajakan global dan mengurangi distorsi terhadap perekonomian, serta mewujudkan keadilan melalui progresivitas pajak. Kita berharap kawasan ekonomi khusus menjadi daya tarik yang betul-betul signifikan bagi investor dalam negeri dan luar negeri. Dengan demikian, lapangan kerja yang berkualitas baik akan tercipta dan kita berharap tentu dengan adanya confidence dan aktivitas yang produktif ini, perkembangan dan pemulihan ekonomi di Indonesia dapat dipercepat atau diakselerasi dan tidak hanya sekedar pulih. Kita juga ingin melihat pemerataan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Apabila kami di Kementerian Keuangan di dalam merespons kondisi pandemi melakukan langkah-langkah yang mungkin juga tidak biasa, namun tujuannya adalah untuk bersama-sama menggunakan instrumen keuangan negara secara fleksibel, dinamis, responsif, meskipun kita tetap akuntabel dan transparan. Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat penting karena kita ingin dia supaya selalu menjadi pembicaraan dan kemudian mewarnai kebijakan-kebijakan kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita mendorong employment, mendorong penyerapan tenaga kerja. Ketika kita memasuki pemulihan ekonomi, sekarang kasus COVID-nya mulai turun, maka masuk ke pemulihan ekonomi, kita menginginkan penyerapan tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya. Dan ini yang perlu kita dorong. Karena itu alatnya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang telah ditetapkan, telah dibuatkan peraturan pemerintahnya, dibuatkan peraturan operasionalnya, moga-moga bisa kita gulirkan terus di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah yang menjaga langsung, mengawal langsung dan melihat permasalahan di lapangan. Mengenai G20 yang tadi disebutkan, finance track atau track keuangan. Kick off meetingnya pada bulan Desember 2021 ini.
Kemudian 28 pertemuan ini terdiri dari 6 pertemuan tingkat menteri sepanjang tahun 2022, 4 pertemuan tingkat deputi, 16 pertemuan tingkat working group, dan 2 pertemuan eminent group atau international seminar. Jadi 28 pertemuan untuk finance track saja. Untuk keseluruhan G20 ini nanti akan ada sekitar 150 pertemuan dari keseluruhan pertemuan-pertemuan yang akan diadakan, yaitu pada level pimpinan negara 1 KTT, 17 ministerial meeting, 10 deputy meeting, dan lebih dari 100 event-event working group dan eminent group serta side event. Jadi ini akan merupakan tahun yang luar biasa, sangat sibuk, dan tentu kita membutuhkan seluruh dukungan masyarakat agar pertemuan ini sukses. Tentu tidak hanya untuk mengangkat nama Indonesia, namun juga di dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah global yang relevan bagi Indonesia maupun negara-negara berkembang lainnya utamanya. Juga memiliki agenda global yang luar biasa, yang namanya adalah penanganan perubahan iklim. Yang bulan depan, bulan November, akan melakukan konferensi internasional lagi. Agenda perubahan iklim kita lakukan mungkin nanti satu saat saya berharap bahwa teman-teman di Bank Permata akan bisa melakukan juga kontribusi kepada perubahan iklim, tapi sebagai acara Wealth Wisdom pada pagi hari ini bagian dari yang harus kita tangani ke depannya, Ibu Bapak sekalian.